Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di internet semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Kita masih melanjutkan playlist kita Machine Learning 101. Terakhir kita sudah membahas bagaimana backpropagation untuk mengupdate bias. Sebenarnya pemahamannya sudah mungkin 90% cukup buat kita tahu bagaimana mekanisme feed forward dan backpropagation untuk multilayer perceptron. Tapi ada satu yang tertinggal atau sengaja saya tinggalkan, yaitu part bagaimana backpropagation ini menggunakan fungsi aktivasi. Nah, ini memang perlu dipisah karena perlu ada penjelasan tersendiri. Walaupun sebenarnya nanti secara implementasi tidak terlalu sulit, bagaimana kalau kita melakukan feed forward dan juga back propagation di setiap apa namanya neuron di multilayer perceptron yang kita punya, di setiap perceptron yang kita punya itu menggunakan fungsi aktivasi. Sebagaimana di single perceptron beberapa video di belakang, saya jelaskan bagaimana pengaruh fungsi aktivasi dalam satu buah single perceptron. Nah, video kali ini kita akan bahas bagaimana kalau backpropagation mengupdate bobot di setiap layernya itu menggunakan fungsi aktivasi. Nah, kalau feed forwardnya sebenarnya tidak terlalu berbeda karena yang kemarin-kemarin sudah dijelaskan, itu artinya kita menggunakan fungsi aktivasi linear. Jadi tidak ada proses apa namanya mentransformasi output ke dalam angka tertentu. Oke, kita coba lihat dulu penjelasannya. Ini arsitektur yang selalu kita pakai dalam pembelajaran kita, di mana kita punya 3 buah input, 2 buah hidden layer, sorry, 1 buah hidden dengan 2 buah perceptron dan 2 buah apa namanya? Kita punya 2 buah perceptron di layer output. Nah, ketika data masuk ke masing-masing perceptron, menghasilkan di sini saya ngasih nama O gitu ya. O1 untuk perceptron 1 di hidden, lalu di sini ada O2, lalu kemudian ini prosesnya. O1, O2 adalah sebuah vektor, ini sudah dijelaskan kenapa jadinya vektor di pertemuan di belakang, hasil kali dari vektor dari input dengan matriks dari bobot yang ada di sini, menghasilkan output. Nah, nanti setiap kalau kita pakai fungsi sigmoid, maka setiap hasil perkaliannya ini dimasukkan dulu ke dalam fungsi gitu ya. Jadi X1 kali W11 ditambah X2 kali W12 ditambah X3 kali W13, sebelum masuk ke output ini masuk dulu ke fungsi sigmoid. Oke. Nah, begitupun juga dengan output layer. Dari hidden layer ini masuk ke output layer, dikalikan dengan bobotnya, dapetin outputnya, nanti juga dapetin errornya, lalu masuk ke perseptron yang lain, dapetin outputnya, tebakannya, dapetin errornya, gitu ya. Maka prosesnya untuk masing-masing hasil perkalian vektor dan matriksnya, setiap elemennya itu diproses dulu menggunakan fungsi sigmoid. Ya, seperti itu apa namanya ketika kita melakukan feed forward. Nah, ini fungsi sigmoidnya ada di atas. Nah, ini lengkapnya. Jadi ketika ini mendapatkan output pada hidden ya, hasil kali vektor dengan matriks itu kan jadinya seperti ini ya. W11 kali X1, ini X1-nya sebelah kanan ya, teman-teman nggak perlu bingung, mungkin di video sebelumnya X1 dulu baru bobotnya, yang ini bobot dulu baru X-nya gitu ya. Ini hasil perkaliannya, masukin dulu ke fungsi aktivasi setiap elemen ya. Setiap elemen gitu ya. Setiap elemen masukin dulu ke fungsi aktivasi. Ini untuk dapetin output yang ada di hidden. Nah, untuk dapetin output yang ada di output layer gitu ya, ataupun tebakannya Y1 aksen dan Y2 aksen, prosesnya tadi vektor output dikalikan dengan bobot ya, matriks bobot pada layer output, maka nanti setiap elemennya itu dimasukkan dulu ke fungsi aktivasi. Dimasukkan dulu ke fungsi aktivasi. Nah, ini apa namanya untuk feed forwardnya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana back propagation-nya. Nah, ketika data masuk ya, sorry, dari input ke hidden, dari hidden ke output, dapetin apa namanya tebakan dan errornya. Nah, ini adalah
formula yang kita pakai untuk mengupdate bobot, bahwa bobot yang baru dimanapun dia berada gitu ya, adalah bobot yang lama ditambah delta bobot. Nah, delta bobot ini adalah hasil kali learning rate dikalikan dengan input, hidden dan, extran force. Ini untuk delta W yang di sini, yang di bagian, hidden ya. Jadi delta W yang untuk hidden. Nah, untuk delta W yang di output sini, itu learning rate dikalikan dengan error, di ini dot matrix dengan output run force ya, karena di sini, masukannya output yang ada di sini, output hidden maksudnya. Nah, ini sudah dijelaskan di video di belakang dan saya jelaskan sampai bagaimana rumus ini bisa didapatkan ya. Kalau teman-teman loncat ke video ini silahkan, diurut di belakang gitu ya. Nah, ketika kita punya fungsi sigmoid, ketika melakukan feed forward, sudah saya bahas sebelumnya bahwa kalau kita mau melakukan back propagation, maka kita harus masukkan fungsi turunan dari sigmoid ini ke dalam proses back propagation. Back propagation itu kan mengupdate bobot dan mengupdate bias. Nah, turunan dari fungsi sigmoid itu ya, ini saya singkat jadi sig ya, itu adalah ini rumusnya, 1/1 tambah E pangkat min X dikali 1 min 1/1 tambah E pangkat min X. Jadi di sini, turunan dari fungsi sigmoid itu adalah output dari fungsi sigmoid dikalikan dengan 1 dikurangi output dari fungsi sigmoid. Lihat di sini ya, formulanya sama. Nah, ini memudahkan kita nanti dalam codingnya, dalam implementasinya. Nah, kita coba lihat detailnya. Ketika kita mau mengupdate bobot ini yang ada di di, output layer, bobot yang ada di output layer, bobot yang masuk ke output layer, ini adalah, rumus yang kita punya, ini fungsi sigmoidnya, ini turunannya, ya, turunan dari fungsi sigmoidnya. Kalau teman-teman mau mencari di mana, turunan setiap fungsi sigmoid, teman-teman silakan cek, paling mudah sih buka, Wikipedia ya. Di sana ada tabel fungsi aktivasi, lalu di sana ada derivatifnya, turunan pertamanya. Nah, kita, menggunakan skema, turunan pertama untuk mengupdate, bobot yang ada di belakang gitu ya. Kenapa sih pakai turunannya? Itu udah dijelaskan di, video saya tahun lalu, di stochastic gradient descent ya, matematikanya seperti apa ada di sana. Oke, balik lagi. Nah, kita lihat di sini, ternyata yang ini 1/1 tambah E pangkat min X, dan yang ini gitu ya, ini adalah ini output itu sendiri, Y ini sendiri ya. Karena Y ini sendiri ada proses, dari, tadi ya, waktu feed forward itu, ini tuh hasil, perkalian vektor dan matriks lalu dimasukkan ke fungsi sigmoid gitu ya. Maka, ya, turunan dari fungsi sigmoid ketika melakukan back propagation adalah output ini ya. Di sini outputnya adalah Y aksen untuk yang ini, Y aksen, 1 dikurangi Y aksen gitu ya, ini sama kan, seperti ini. Nah ini formula ini kita tinggal masukkan ke dalam fungsi aktif bobot. Nah, di mana posisinya? Posisinya di sini. Jadi error ya, sebelum di dot matrix dengan output run force, maka dikalikan dengan sini, Y aksen. Nah, di sini simbol kalinya itu adalah ini, hadaman products. Jadi, proses perkalian matriks itu ada banyak ya. Sebenarnya saya sudah buat video tutorial tentang perkalian matriks dengan dengan NumPy. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat, eee, videonya ada di di channel saya, entah, eee, apa namanya, yang pasti di-upload-nya setelah video ini gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah lihat video ini setelah video tentang perkalian matriksnya di-upload, ya itu teman-teman bisa dicek di sana, tapi kalau belum, ya mungkin coba bisa cek di channel atau tutorial yang lain. Jadi perkalian matriks itu ada, dot product ya, ada dot product, ada juga elemen wise. Elemen wise itu masing-masing elemen, gitu ya. Jadi kalau dot product itu jumlah kolom ya pada, vektor itu harus sama dengan jumlah baris ya pada matriks yang akan dikalikan. Nah, tapi kalau hadaman products itu perkalian matriks, ataupun vektor yang itu elemennya harus sama dan proses perkaliannya itu setiap elemen nanti dikalikan gitu ya.
Jadi misalkan kalau ini, vektor, ini vektor, 2 dimensi, maka setiap elemennya yang indeksnya sama itu dikalikan. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi perkalian matriks dan vektor itu ada beberapa jenis. Nah, ini simbolnya seperti ini. Nanti lebih jelas sebenarnya lebih enak saat kalau teman-teman lihat video tutorial tentang perkalian matriks gitu ya. Nah, jadi untuk mengupdate bobot yang ada di output layer, itu adalah learning rate dikalikan dengan kerjakan dulu ini error. Error ini kan di sini ya, vektor ya. Lalu kemudian dikalikan dengan Y1 aksen. Jadi error 1 dikalikan dengan Y1 aksen, error 2 dikalikan dengan Y2 aksen, lalu dikalikan dengan ini proses dulu 1 min Y1 min Y aksen. Jadi 1 dikurangi Y1, 1 dikurangi dengan Y2 gitu ya. Nah, itu prosesnya baru setelah yang ini dikerjakan dikalikan dengan output transforce yang ini. Output transforce yang ada di sini. Nah, ini detailnya ya, ketika tadi rumusnya seperti ini, ya, bahwa, delta W ya, untuk mengupdate bobot yang ada di output layer ini rumusnya seperti ini. Nah, bagian ini kita perjelas ke sini. Jadi, E1 dikalikan dengan Y1, E2 dikalikan dengan Y2, ini kalinya, apa namanya, linear ya. Jadi setiap elemen ya, ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini, lalu yang ini, 1 min Y aksen ini 1 min Y1 aksen, 1 min Y2 aksen, ini kerjakan dulu. Maka nanti rumusnya jadi seperti ini ya, error 1 dikalikan Y1 aksen, dikalikan 1 min Y1 aksen, dan error 2 dikalikan Y2 aksen, dikalikan 1 min Y2 aksen. Nah, ini untuk part yang ini ya, karena part yang ini berbeda, baru nanti dikalikan dengan output transforce gitu. Jadi ini yang, bagian ini ke sini, maka delta W-nya, oh ini belum ada, saya belum masukkan learning rate-nya ya. Nah, delta W-nya itu adalah yang ini baris ini sorry, vektor yang ini dikalikan dengan vektor ini. Ini vektornya, apa namanya, tegak, yang ini sorry, ini vertikal, ini horizontal ya. Nanti ini berbeda ya prosesnya, ini akan menghasilkan matriks 2 dimensi. Sudah saya jelaskan di belakang kenapa ini bisa menghasilkan matriks 2 dimensi. Oke, itu seperti itu ya. Nah, tapi di sini saya lupa memasukkan learning rate. Nanti learning rate itu dikalikan dengan setiap elemen yang ada di sini. Oke, nah itu, ketika kita mau mengupdate bobot yang ada di, apa namanya, antara hidden dengan output, atau kita sebut dengan bobot yang ada di output layer. Nah, bagaimana kalau kita mau mengupdate bobot yang ada di, sini ya, antara input layer dengan hidden layer? Sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana kita mencari error yang ada di hidden ya. Ini mekanismenya berbeda dengan mencari error yang ada di output. Nah, error ini akan kita pakai untuk mengupdate bobot. Nah, ketika kita, punya turunan sigmoidnya, maka turunan sigmoid itu kan output di layer ini berarti O ya. Kalau tadi kan Y ya, si O ini Y dikalikan dengan 1 min O ini ya. Seperti itu. Jadi ini adalah, formulanya yang akan kita masukkan ketika mengupdate bobot. Nah, jadi hasilnya seperti ini, delta W-nya adalah learning rate dikali error hidden yang ini, dikalikan dengan turunan dari ini, sigmoidnya tadi sama mekanismenya, dikali dengan proses elemen wise ya, kalau dalam perkalian matriks bukan, dot dot product ya, itu berbeda gitu ya. Dikalikan dengan output, lalu dikalikan dulu dengan 1 min output, lalu dikalikan dengan di sininya X ya. Karena yang kalau yang tadi kan inputnya ini O, kalau yang output layer, kalau yang di hidden layer inputnya itu adalah X, maka di sini X transforce gitu ya. Nah, apa yang ada di dalam sini, sorry, yang ada di dalam sini kan ini, S1, sorry, ini harusnya error hidden 1 ya. Oke, ini saya perbaiki dulu. Jadi ini adalah error hidden 1, error hidden 2. Nih, ini dot, dikalikan gitu ya. Simbolnya seperti ini secara matematis dengan O1 dan O2 yang ada di sini, lalu dikalikan dengan 1 min O1 dan O2 ya, seperti ini. Ini untuk bagian yang ada di dalam sini. Nah, kalau kita, apa namanya, tuliskan dalam satu buah, ini hasilnya jadi vektor ya, EH1 dikali O1 dikali 1 min O1 gitu ya.
Lalu kemudian lengkapnya untuk delta W yang ada di sini adalah learning rate dikalikan dengan proses ini dulu, vektor yang ini, yang tadi baru dikalikan dengan X transforce-nya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana proses ini bisa menghasilkan bobot, delta W-nya kan berupa matriks ya. Matriks itu udah dijelaskan di beberapa video ke belakang, cek back propagation update bobot ya. Ada di mungkin entah kayaknya di back propagation pertama ya. Kalau nggak salah nanti lihat aja, karena serial back propagation ini saya pikir akan selesai dengan 3 episode, ternyata harus ditambah lagi. Ada beberapa di video ke belakang. Oke, ini adalah rumus ketika kita mau mengupdate delta W-nya. Nah, ini ini ketinggalannya ini harusnya muncul duluan tadi. Nah, ini bagian yang dibirukan, ini bagian yang ada di sini. Tapi tidak termasuk yang ini ya. Tidak termasuk yang X-nya ya. Oke, seperti ini ya. Jadi ini bagian yang ini, itu yang ini. Perkalian vektor dengan vektor dengan vektor. Proses perkaliannya itu setiap elemen dikali gitu ya. Setiap elemennya kalikan gitu ya, bukan dengan kolom kali baris ya, seperti perkalian matriks biasa. Oke, nah ini rekapnya. Jadi ketika kita punya arsitektur multilayer perceptron seperti ini, dari input dikalikan bobot masuk ke output layer, masuk ke dalam fungsi aktivasi, lalu kemudian dari hidden layer ke output layer dikalikan bobotnya masuk ke fungsi aktivasi, dapetin Y-nya, dapetin errornya. Ini adalah rumus untuk mengupdate bobot delta W yang ada di sini ya, yang ada di antara hidden dengan output, kita sebut dengan bobot delta W output ya, yang ada di sini. Lalu kemudian ini adalah delta W untuk mengupdate nanti bobot yang ada di sini ya, bobot yang antara input dengan hidden layer. Oke, itu ya penjelasannya bagaimana jika kita melakukan back propagation ketika kita menggunakan fungsi aktivasi pada setiap perseptron yang ada di arsitektur yang kita punya. Jadi harus dikalikan dengan turunan turunan dari fungsi tersebut. Nah, nanti implementasinya sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Saya nanti akan coba demokan bagaimana ini kita coding tanpa kemudian menggunakan Keras dan TensorFlow ya. Jadi kita nanti coba coding tanpa library, ya pakai library, kita nanti pakai NumPy untuk proses perkaliannya ya, supaya kita nggak usah buat fungsi sendiri perkalian vektor dan matriksnya, kita nanti pakai NumPy ya dalam prosesnya. Jadi ditunggu aja video selanjutnya tentang ini. Ini video back propagation berarti part yang kelima ya. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Ridwan Ilyas. Ayo coding. Assalamualaikum.